Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran sistem perusahaan dalam mencapai keunggulan operasi dan kedekatan dengan pelanggan yang beranggotakan yang pertama, ada Amanah Wahyu Rahmasari dengan NIM 19101021016. Yang kedua, ada Diah Ikhtiatur Rahmah dengan NIM 19101021035. Yang ketiga, ada Nining Runtel dengan NIM 19101021038. Yang keempat, ada saya sendiri, Rizky Citra Esnia dengan NIM 19101021048. Yang kelima, ada Alfia Alfaidah dengan NIM 19101021053. Yang keenam, ada Latifatul Neda dengan NIM 19101021056. Dan yang terakhir ada Vina Tristiarini dengan NIM 19101021057. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu sistem perusahaan. Apa itu sistem perusahaan? Sistem perusahaan atau dikenal juga sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu sistem yang didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat umum. Software perusahaan yaitu perangkat lunak yang dibangun sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditetapkan yang mencerminkan praktik terbaik proses keuangan dan akuntansi, termasuk buku besar, hutang, piutang, aktiva tetap, manajemen kas, akuntansi produk biaya, akuntansi pajak, akuntansi aset, dan pelaporan keuangan. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan memberikan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan dengan menyediakan informasi perusahaan lebih lebar untuk membantu manajer membuat keputusan lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasi di lokasi yang berbeda telah digunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik standar dan data sehingga setiap orang melakukan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Perangkat lunak perusahaan termasuk alat-alat analisis untuk menggunakan data yang dianggap oleh sistem untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amanah Wahyu Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen rantai persediaan yang terdiri dari 5 sub, yaitu 1. Rantai pasokan atau persediaan adalah jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan baku tersebut menjadi produk antara dan selesai, serta mendistribusikan produk jadi ke pelanggan. Yang kedua, pada sistem informasi dan manajemen supply chain adalah inefisiensi dalam rantai pasokan seperti bagian kekurangan, kapasitas pabrik kurang dimanfaatkan, persediaan barang jadi berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau terlalu cepat. Yang ketiga, ada rantai software manajemen supply adalah perangkat lunak rantai pasokan yang diklarifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu bisnis rencana rantai pasokan mereka, atau disebut perencanaan rantai pasokan, atau perangkat lunak untuk membantu mereka menjalani langkah-langkah rantai pasokan, atau disebut supply chain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ikhtiatur Rahmah. Saya akan menyampaikan materi tentang sistem manajemen rantai persediaan, yang diantaranya berbagai terdapat macam rantai, yaitu 1. Rantai suplai global dan internet. Sebelum internet
koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan yang membuat arus informasi semakin lancar antara sistem rantai suplai internet yang berbeda untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, serta distribusi. Sistem manajemen rantai pasokan perusahaan dapat ditingkatkan dengan teknologi internet serta integritas ini juga. Selanjutnya yaitu isu global rantai penyedia. Semakin banyak perusahaan membeli pasar internasional dan memperoleh perlengkapan dari berbagai negara lain serta penjualan di luar negeri, rantai suplai mereka memperpanjang di beberapa negara dan wilayah. Ada tambahan kompleksitas untuk mengelola dan tantangan untuk mengelola rantai pasokan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Brungkel. C. Sistem manajemen hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah sistem manajemen pelanggan membantu menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi. Konsolidasi data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasil untuk berbagai sistem dan seluruh pelanggan poin di perusahaan. Sales for Automation yang biasa disingkat SFA. Modul otomasi tenaga penjualan di sistem DRM membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas mereka dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan mereka yang kandidat baik untuk penjualan dan jasa. Pelayanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM memberikan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi call center, helpdesk, dan staf dukungan pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menetapkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Sistem CRM mendukung kampanye direct marketing dengan menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi produk dan layanan, untuk kualifikasi mengarah untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk penjadwalan dan pelacakan surat direct atau email. Perkenalkan, nama saya Latifatun Nada. Operasional dan analisis CRM. Operasional CRM meliputi pelanggan menghadap aplikasi seperti alat-alat untuk otomatisasi tenaga penjualan, call center, dan dukungan layanan pelanggan, dan otomatisasi pemasaran. Analytical CRM termasuk aplikasi yang menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk memberikan informasi untuk meningkatkan kinerja bisnis. D. Peluang dan tantangan baru. Tantangan aplikasi enterprise. Janji-janji pengurangan dramatis dalam biaya persediaan, ketepatan waktu pengiriman, serta respons pelanggan yang lebih efisien dan produk yang lebih tinggi dan profitabilitas pelanggan membuat sistem perusahaan dan sistem manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan sangat memikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Tristiarini. Generasi baru aplikasi enterprise terdiri dari sistem mandiri perusahaan, sistem hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pemasok menjadi sesuatu dari masa lalu. Vendor perangkat lunak telah menciptakan perusahaan suite atau suite e-bisnis untuk membuat manajemen pelanggan dan sistem perusahaan bekerja sama dengan satu sama lain dan link ke sistem pelanggan dari pemasok. Selanjutnya, layanan platform. Platform layanan perusahaan lebar ini memberikan integrasi lebih tinggi dari integrasi fungsional dan aplikasi perusahaan tradisional. Sebuah platform layanan
mengintegrasi beberapa aplikasi dari beberapa fungsi bisnis, unit bisnis, dan mitra bisnis untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan ya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, tulis kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.